Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Putri dengan nomor NIM 19061062, program studi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Sumatera. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi informasi pada kehidupan saya. Penerapan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui, istilah teknologi berasal dari kata Yunani yaitu tekne yang berarti kerajinan dan logia berarti studi tentang sesuatu. Saat sekarang ini, teknologi informasi sangat diperlukan seperti untuk memecahkan masalah melalui kemajuan dan perkembangan iptek, untuk membuka kreativitas dalam menciptakan hal-hal baru, untuk efektivitas yang dapat membawa hasil yang berguna, dan untuk efisiensi dalam mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan. Sehingga dapat kita katakan bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Selain itu, teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi yang berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contohnya seperti komputer, telepon, TV, radio, dan peralatan genggam modern lainnya. Fungsi dari teknologi informasi yaitu untuk sarana menangkap. Dalam hal ini ditujukan sebagai menginput untuk menyimpan informasi, sebagai pengolah file atau data dalam dijadikan suatu informasi, sebagai menghasilkan, sebagai penyimpan, sebagai pencari kembali, dan transmisi dalam mengirim data. Penerapan dan peranan teknologi informasi juga dapat dijumpai dalam bidang pendidikan, industri dan manufaktur, bisnis dan perbankan, militer, teknik dan pengetahuan, kedokteran, pemerintahan, hiburan dan permainan, serta bidang kriminal. Sehingga perlu diketahui bahwa teknologi informasi dalam kehidupan manusia sangat diperlukan dalam semua kehidupan. Karena teknologi informasi yang perkembangannya begitu cepat, sehingga tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakan dalam segala aktivitasnya. Adapun kendala dalam teknologi informasi yaitu, yang pertama, biaya yang cukup tinggi, yang kedua, penguasaan teknologi yang lambat, dan yang ketiga, dampak sosial yang ditimbulkan. Salah satu contoh penerapan dalam bidang pendidikan dengan adanya penggunaan perangkat lunak Microsoft Office. Perangkat lunak Microsoft Office adalah sebuah aplikasi untuk perkantoran yang dikeluarkan oleh perusahaan software ternama yaitu Microsoft. Microsoft Office ini pertama kali dirilis pada tanggal 19 November 1990 yang dikemas dengan lisensi software server. Microsoft Office ini juga digunakan untuk semua yang berhubungan dengan perkantoran. Microsoft Office ini juga berfungsi untuk menyelesaikan administrasi perkantoran seperti pembuatan laporan, entry data, presentasi, dan lain sebagainya. Jenis-jenis Microsoft Office adalah 1. Word. Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak pengolah kata. Pertama kali diterbitkannya pada tahun 1983 dengan nama Multitool Word. Untuk Microsoft Word biasa digunakan untuk keperluan surat,
mengetik, laporan, dan lain sebagainya. 2. Excel. Microsoft Excel atau juga bisa disebut dengan Microsoft Office Excel merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang dengan menggunakan strategi marketing. Microsoft Excel berguna untuk pekerjaan, membuat grafik, menghitung, atau lain yang berhubungan dengan angka-angka. 3. Outlook. Microsoft Outlook ini merupakan sebuah program personal information manager dari Microsoft dan bagian dari suite Microsoft Office. Walaupun biasanya hanya digunakan untuk mengirim dan membaca surel, program ini juga memiliki fungsi kalender, jadwal kerja, catatan, dan jurnal. 4. PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran. Microsoft Office, selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. PowerPoint berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple macOS, meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Xenix. 5. Microsoft Publisher. Microsoft Publisher merupakan bagian dari suatu software desain grafis yang terhubung dalam Microsoft Office dan biasanya digunakan untuk mengolah kata dan bisa digunakan dalam desain publishing. Desain publishing menggunakan Microsoft Publisher dengan pengertian merancang dan mendesain sebuah layout atau tata letak halaman seperti dalam pembuatan surat kabar, brosur, kalender, majalah, pamflet, novel, poster, tabloid, kartu pos, sertifikat, dan lain sebagainya. Microsoft Publisher juga banyak digunakan di dunia percetakan, sablon, dan industri periklanan. 6. Microsoft Frontpage. Microsoft Frontpage merupakan sebuah program aplikasi editor HTML yang berbasis WYSIWYG dan juga bertindak sebagai alat bantu administrasi situs web yang dikembangkan oleh Microsoft untuk jajaran sistem operasi Windows. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office dari tahun 1997 hingga 2003. 7. Microsoft Info Page. Microsoft Info Page atau dengan nama lengkap Microsoft Office Info Page adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan formulir entry data berbasis XML. Awalnya dirilis sebagai bagian dari Microsoft Office 2003 Professional. Fitur utama dari Info Page adalah kemampuannya untuk dokumen XML penulis dan melihat dengan link satu ke banyak di antara grup data yang berbeda, atau disebut juga dengan skema. 8. Microsoft Visio. Microsoft Visio adalah sebuah program aplikasi komputer yang sering digunakan untuk membuat program diagram aliran, brainstorm, dan skema. Jaringan yang dirilis oleh Microsoft Corporation, aplikasi ini menggunakan grafik vektor yang membuat diagram-diagramnya. 9. Microsoft Access. Microsoft Access adalah suatu program aplikasi basis data komputer relasional yang digunakan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data dengan kapasitas yang besar. Aplikasi ini
menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna. Versi terakhir adalah Microsoft Office Access 2007 yang termasuk ke dalam Microsoft Office System 2007. 10. Microsoft Growth. Microsoft Office Growth 2007 adalah aplikasi desktop yang merupakan bagian dari aplikasi Office 2007 yang didesain untuk kolaborasi dokumen dengan tim kerja dengan anggota seiring kali Office. Dengan Office Growth 2007, kita bisa berkolaborasi dengan anggota tim baik dari luar maupun dalam perusahaan tanpa harus bergantung pada ilmu teknologi serta teknisnya. 11. Microsoft OneNote. Microsoft ini adalah Microsoft yang berfungsi sebagai organizer atau notebook yang berguna untuk menyimpan catatan kita. Notebook dapat menampung file-file digital yang kita miliki sehingga kita dapat memiliki sebuah penampungan dengan terorganisir dengan rapi. Sehingga perlu kita ketahui bahwa teknologi informasi di dalam dunia pendidikan, terutama pembelajaran, sangatlah penting bagi kita semua. Karena penerapan teknologi informasi mengoptimalkan sebuah sumber daya bagi manusia. Contohnya adalah penggunaan internet di mana teknologi informasi di internet dapat memungkinkan terjadi interaksi dalam proses belajar mengajar jarak jauh atau bisa kita sebut saat sekarang ini e-learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Teknologi informasi tidak akan lepas dalam dunia teknik sipil dan bangunan, baik itu dalam penyimpanan data, analisa data, dan juga mendistribusikan informasi dalam bentuk kata, bilangan, dan gambar. Penetapan teknologi informasi di dalam dunia teknik sipil dan bangunan sangat berguna dalam perhitungan dan dalam mendesain suatu gambar bangunan yang sesuai dengan rancangan yang diharapkan dengan presisi yang sangat tepat. Semua ini tidak akan lepas dari perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat pesat dalam membantu menyelesaikan masalah yang muncul karena adanya hambatan dalam merancang desain. Sebagai contohnya, penggunaan teknologi informasi digunakan dalam pengujian kekuatan dari sebuah struktur menggunakan material yang baru, merancang pemodelan dari aliran sungai, merancang proyek konstruksi reaktor nuklir, pembangunan bendungan, dan berbagai proyek lain yang di dunia konstruksi. Dengan adanya komputerisasi, teknologi informasi, dan dunia konstruksi akan memungkinkan suatu engineer dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dengan lebih cepat selesai, akurat, dan efektif. Sebagai contoh lainnya, perangkat lunak yang digunakan dalam teknologi informasi dalam bidang teknik sipil dan bangunan ini yaitu Microsoft Project yang berguna dalam pengolahan data yang di dalamnya meliputi waktu proyek, biaya, dan juga data tenaga kerja. Kelancaran dalam pelaksanaan proyek konstruksi dari awal hingga akhir sangat bergantung pada penggunaan teknologi komputerisasi dan informasi yang ada. Keduanya tak akan lepas dari adanya internet, karena komputerisasi dalam dunia konstruksi
akan memaksimalkan perannya dengan adanya akses internet yang cukup canggih saat ini dan mudah diakses siapa saja dan di mana. Demikianlah video kali ini saya tampilkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.